Halo semua, kenalkan nama saya Adinda Kahairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kesetaraan gender. Sebelumnya, kalian udah tahu kan SDGs itu apa? Nah, SDGs ini kan memiliki 17 tujuan, dan kesetaraan gender ini termasuk tujuan dari SDGs yang kelima. Gender berasal dari bahasa Latin genus. Gender merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, dan sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengertian kesetaraan gender ini merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender ini akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Gerakan kesetaraan gender. Munculnya kesetaraan gender ini berawal dari pergerakan feminisme di Eropa yang menuntut adanya laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Munculnya gerakan feminisme ini disebabkan karena adanya budaya patriarki yang melekat di dalam society kita. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan dilambangkan sebagai akar dari suatu kejahatan, lalu perempuanlah yang menjerumuskan laki-laki ke dalam dosa dan kejahatan dan menuntunnya ke neraka. Perempuan menjadi makhluk lemah dan tidak berdaya dilihat dari hampir seluruh aspek kehidupan. Hal itulah yang kemudian mendorong para perempuan barat bergerak untuk mendapatkan kembali hak individu dan hak sipil mereka yang terampas selama ratusan tahun. Diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan sudah bukan hal baru lagi. Dalam kenyataannya, sekalipun perempuan ramai mengusung prinsip kesetaraan gender, masih banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan adalah kaum yang seharusnya berada di rumah dan memasak. Dengan anggapan itu, perempuan yang berusaha berkarya dan bekerja seringkali mendapatkan respon kurang baik dan perlakuan diskriminasi. Melihat kondisi itu, PBB menyusun agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dari 17 tujuan itu, tujuan kelima adalah tentang mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan, pemerintah daerah menjadi garis terdepan dalam mengidentifikasi dan menangani perilaku yang membahayakan perempuan. Pemerintah daerah memiliki peran yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pemerintah daerah juga dapat mengupayakan kesetaraan gender dalam seluruh bidang pekerjaannya untuk menangkal berbagai hambatan dalam pemberdayaan perempuan. Target yang ingin dicapai agenda ini melalui pemerintah daerah diantaranya: yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun. Yang kedua, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan perempuan, pelecehan seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya. Yang ketiga, menghapuskan semua kebiasaan yang membahayakan, seperti pernikahan dini, anak dan paksa, serta sunat pada perempuan. Yang keempat, menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan rumah tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan perlindungan sosial, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga keluarga sebagai hal yang wajar. Perbaikan untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas lahan, serta bentuk-bentuk kekayaan lain, layanan finansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum negara. Yang ketujuh, mengangkat dan menguatkan kebijakan yang jelas serta penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan
anak perempuan pada semua tingkat. Air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup di bumi. Menurut Kodati dan Rostam tahun 2010 menyatakan bahwa air merupakan sumber daya alam yang paling unik karena sifatnya yang terbarukan dan dinamis. Artinya, sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang pada musimnya sesuai dengan waktunya. Kebutuhan air akan terus-menerus meningkat karena pertumbuhan penduduknya pun sangat pesat. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi. Ketersediaan air bersih mempunyai peran besar bagi kehidupan karena air merupakan sumber kehidupan. Air bersih juga merupakan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang apabila dimasak menjadi air minum. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Misalnya, menyediakan air bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah agar tidak membuang sampah sembarangan. Persyaratan dalam penyediaan air bersih itu ada 3. Yang pertama itu ada persyaratan kualitatif, yang kedua ada persyaratan kuantitatif, dan yang terakhir ketiga itu ada persyaratan kuantitas. Sumber air bersih merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem penyediaan air bersih. Nah, sumber air bersih sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada air hujan, ada air permukaan, ada mata air, dan juga ada air tanah. Penyediaan air bersih dan sanitasi itu adalah SDGs yang ke-6. Pemerintah daerah dalam hal ini berkewajiban meningkatkan kualitas air. Pemerintah juga membutuhkan kerjasama untuk mendukung pengelolaan air bersih. Target yang ingin dicapai pemerintah daerah pada tahun 2030 adalah yang pertama, meraih akses yang adil dan cukup terhadap sanitasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas air. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan air yang efisien. Yang keempat, menerapkan pengelolaan air. Yang kelima, melindungi ekosistem air. Dan yang keenam, itu adalah mendorong partisipasi masyarakat lokal.